Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua sekali lagi. Baik ya, senang sekali kita bisa duduk bareng lagi di tempat ini, dan saudara-saudari yang ada di rumah juga kita bersyukur. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri kita yang berjudul Bapa Kami yang di Surga ya. Ini adalah seri yang akan kita bahas pada hari ini dan dalam beberapa minggu ke depan. Kalau minggu lalu Bapak Ibu mengikuti ibadah, Bapak Ibu akan disajikan dengan sebuah pemahaman dasar untuk kita bisa memasuki mengenai doa yang Yesus ajarkan ini. Minggu lalu gembala kita sudah menyajikan dengan sangat baik, ada perbedaan tentunya antara doa-doa yang dipanjatkan pada masa itu, doa-doa murid-murid Yohanes ya, dan juga doa yang dipanjatkan oleh Yesus. Ada sentuhan yang sangat berbeda. Sentuhannya adalah ketika Yesus mengatakan soal pengampunan. Nah, itu yang luar biasa dari doa Yesus. Nah, hal yang tidak kalah luar biasa adalah ketika kita ingin mencermati sebenarnya. Mencermati apa? Mencermati setiap kalimat demi kalimat sampai penutupan Yesus mengatakan amin. Nah, semua kalimat ini itu punya maksud yang sangat-sangat kuat dari sisi teologis maupun dari sisi praktisnya. Jadi kita harus bisa memahami doa ini dengan sangat baik ya. Kalau kita hanya bisa menghafal enggak apa-apa ya. Itu adalah modal awal, bilang ke kiri kanan ya. Modal awal tuh hafal dulu. Ya, ini dari kecil mungkin kita sudah diajarkan, atau ketika kita Bapak Ibu bertobat ya, langsung diajarkan doa Bapa Kami itu seperti ini dan cepet banget ngafalnya, seperti pengakuan iman rasuli, betul ya? Karena sering diperkatakan. Nah, hari ini kita nggak akan menghafal kembali, namun kita akan melihat dengan lebih rinci kalimat demi kalimat. Hari ini saya ingin membahas mengenai Bapa Kami yang di surga. Ini adalah kalimat awal yang Yesus tegaskan ketika dia membuka doa Bapa Kami. Saya akan membahas ini di dalam tiga hal. Tiga hal ini saya akan pecah dari kalimat ini. Yang pertama kita akan mengamati kata Bapa. Jadi kenapa Yesus itu memulai doa Bapa Kami dengan kata Bapa? Nah, ini punya maksud sebenarnya. Kenapa nggak langsung ngomong Tuhan gitu ya. Kenapa nggak langsung ngomong Tuhan kami ingin ini, kami ingin itu, kami ingin ini. Tapi kenapa dimulainya dari kata Bapa? Ini punya arti yang sangat-sangat dalam. Lalu yang kedua, nanti kita akan masuk ke dalam kata kami. Nah ya, ada kata kami itu maksudnya apa? Kenapa nggak ngomongnya Bapak aku, Bapak saya gitu ya, Bapak siapa lah gitu kan. Kenapa ngomongnya Bapak kami? Ini juga punya maksud yang sangat dalam. Lalu yang terakhir adalah kata yang di sorga. Ini ada dimensi lain yang kita pelajari untuk bisa memahami doa ini dengan lebih dalam lagi. Kita akan masuk dalam bagian yang pertama mengenai kata Bapa ya. Apa maksudnya? Saudara pahami bahwa kata Bapa yang dimulai oleh Yesus di dalam doa Bapa Kami ini sebenarnya harusnya mengingatkan kita kepada satu hal. Kalau saya baca beberapa buku, ada beberapa buku ini sangat bagus, dia katakan begini, layak gak sih sebenarnya ketika kita menyapa Tuhan kita itu sebagai Bapa? Ini sebuah pertanyaan dasarnya loh. Layakkah kita menyapa Tuhan kita sebagai Bapa padahal? Kalau kita ingin mencermati di dalam Alkitab sebenarnya jawabannya adalah tidak. Jadi sapaan Bapa pertama kali ketika kita naikkan kepada Dia, sebenarnya kita harus jujur. Ini adalah sapaan yang penuh dengan anugerah. Kenapa? Karena pada saat ini ketika aku berdoa, aku bisa memanggil Dia dengan sangat dekat, dengan sangat intim. Sebagai apa? Bapa. Betul ya? Bukan sebagai Allah yang adalah hakim untuk menghakimi aku, tapi Dia adalah sebagai Bapa. Nah, saudara, saya akan nunjukin ada satu ayat yang ingin saya pakai. Itu dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Ayat ini berbicara mengenai satu doktrin di dalam Alkitab yang berbicara mengenai doktrin adoption atau adopsi. Artinya gini, kita itu sebenarnya dari manusia berdosa yang Roma katakan sebagai budak-budak dosa, kita itu diadopsi. Saudara tahu ya adopsi ya? Kita tuh diangkat, diambil menjadi apa? Anak.
Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anak Allah. Saya akan bacakan. Roma 8 ayat 14 sampai 15 mengatakan begini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru. Apa? Kita katakan sama-sama apa? Ya Aba, ya Bapa. Wow, berarti sebutan Bapa adalah sebutan yang penuh anugerah, bukan? Kenapa? Karena sebutan ya Aba, Bapa, atau ketika kita mengatakan dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, itu adalah sebutan yang hanya bisa lahir karena ada Roh Allah yang sudah memerdekakan setiap kita. Wow, saudara, ini sebutan yang sangat hebat. Jadi kita ketika memandang dan ketika kita mengatakan Bapa kami, harusnya kita berpikir sama seperti apa yang Luther katakan. Panggilan Bapa mengingatkan kembali kepada apa? Kepada keadaan kita di masa lalu dan menyadari situasi kita ketika di dalam Kristus. Ini indah sekali, saudara. Luther bilang, ketika kita bisa menyapa dengan Bapa, harusnya ini mengingatkan kita kepada dua hal. Yang pertama adalah keadaan kita di masa lalu, yang sebenarnya kita nggak layak manggil Bapa. Setuju, saudara? Kita nggak layak manggil dia Bapa. Kenapa? Karena harusnya kita memahami di dalam kejatuhan manusia, di dalam keberdosaan manusia, manusia harusnya berhadapan bukan dengan Allah sebagai Bapa atau sebagai Allah yang mengasihi dia. Tapi di dalam keberdosaan kita, harusnya kita menghadap Allah itu sebagai siapa? Sebagai hakim dan kita sebagai terdakwa. Dan harusnya ketika kita menghadap Allah dalam keberdosaan kita tuh gak layak banget untuk manggil dia Bapa. Kita sangat layak untuk manggil dia apa? Allah yang kudus, engkau adalah Allah yang menjadi hakim. Dan kita hanya bisa merana di dalam keberdosaan kita. Dan harusnya kita mati karena dosa. Makanya Luther bilang apa? Ketika engkau bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa, harusnya itu mengingatkan kepada kita siapa engkau di masa lalumu. Siapa kita sebelum ada Allah yang menyelamatkan kita? Kita hanyalah orang-orang yang menjadi budak-budak dosa yang gak layak untuk memanggil Bapa. Saudara bisa lihat, ini sangat-sangat indah. Makanya doa Bapa kami ini ketika dibuka dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Ini betul-betul ingin menyadarkan kepada kita, betul-betul anugerah Tuhan itu melimpah buat hidup kita. Kenapa? Karena saudara bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa. Amin. Dan ini menegaskan kepada kita mengenai status kita yang sudah ada di dalam Kristus tentunya. Makanya Luther bilang apa? Ini mengingatkan kita kepada situasi kita ketika di dalam Kristus. Kita itu menjadi ciptaan yang baru, bukan? Kita mendapatkan sebuah relasi yang baru, bukan? Kita diangkat menjadi anak. Dan kita layak untuk menyapa dia setiap hari dengan sebutan apa? Bapa. Saudara, saya mau kasih tahu, sebutan Bapa adalah sebutan yang begitu punya relasi yang sangat dekat. Betul ya? Coba saudara lihat ke kiri kanannya dulu. Yang ada di sini. Nah, coba lihat ya. Ya, lihat ya. Tanya deh, kamu lahir dari mama kan ya? Tentu punya papa dong ya. Nah, kalau kamu panggil papa, pasti itu sebutannya sangat dekat, betul ya? Entah itu papa angkat, entah itu papa kandung, pasti sangat dekat deh gitu ya. Kita punya relasi, nggak mungkin kan kita di jalan, di terminal, lagi jalan ketemu orang, panggil papa. Wih, orangnya dipanggil papa bisa gimana responnya? Lu siapa gitu kan? Lu kamu siapa? Manggil-manggil saya sebagai papa gitu loh. Enggak sembarangan. Kita manggil bro, manggil sis ya, itu gampang. Semua orang bisa dipanggil bro dan dipanggil sis gitu loh. Berapapun umurnya gitu kan. Tapi kalau dipanggil sapaan bapak, itu enggak sembarangan. Itu sapaan harusnya berdasarkan apa sih? Berdasarkan dua orang ini. Anak ini menyadari bahwa dia adalah sebagai anak dan orang ini juga menyadari bahwa dia sebagai bapak. Makanya harus ada dua hal yang sangat terkait gitu loh. Sehingga kita bisa manggil dia sebagai sebutan bapak. Enggak sembarangan, enggak bisa. Nah saudara, saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa masalah adopsi yang Tuhan lakukan buat kita, yang adalah hamba-hamba yang berdosa ini, itu punya makna yang sangat indah. Adopsi sebenarnya dapat kita pelajari dari perjanjian lama, lalu juga perjanjian baru. Saya akan tunjukkan beberapa hal saja untuk menunjukkan kepada kita, ini loh maksudnya adopsi yang Allah lakukan buat manusia yang berdosa. Saudara ingat di dalam perjanjian lama, itu ada peristiwa Rahab ya. Rahab seorang perempuan
yang sebenarnya sangat-sangat tidak layak untuk menjadi umat Tuhan. Harusnya kalau dilihat dari sisi moral dan di sisi masa lalunya, Rahab bukan perempuan yang sangat baik, betul? Tapi Alkitab mengatakan Rahab itu menjadi salah satu jajaran di dalam silsilah Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam situ. Dan masuknya Rahab untuk menjadi sebuah sebuah garis keturunan yang nantinya akan melahirkan Yesus Kristus, itu maksudnya adalah adopsi. Orang yang harusnya tidak layak, perempuan yang harusnya dibuang, tapi diambil menjadi anak, bahkan dipakai sampai nanti Yesus Kristus bisa lahir lewat dia. Nah, yang kedua ada juga Rut. Saudara tahu Rut? Istrinya siapa? Boas, betul ya? Rut orang apa? Orang Moab. Dia bukan orang percaya loh saudara. Boas yang orang percaya. Boas yang masuk jajaran orang Israel. Keturunan dari Abraham. Nah, Rut ini bukan. Rut ini orang Moab. Perempuan Moab. Dia di luar dari umat Allah. Pada masa itu sangat-sangat kontras antara orang Moab dan orang Israel. Tapi kita lihat lagi. Rut dengan kasihnya kepada Naomi, mertuanya, dia juga akhirnya tuh ditarik dalam silsilah Yesus Kristus, betul? Melalui dia, nanti akhirnya turun lagi, ya kan? Ada Isai, ada Daud, nanti sampai Yesus Kristus. Saudara lihat, ini sangat indah loh. Ini jajaran silsilah yang masuk melalui perempuan-perempuan yang harusnya gak layak. Ini namanya adopsi, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru itu juga ada perempuan juga, namanya Lydia. Ingat? Lydia si penjual kain ungu. Ada salah satu tafsir yang mengatakan Lydia adalah orang Kristen pertama di Eropa yang dimenangkan. Dan lewat Lydia, Eropa itu jadi bisa besar. Ada satu tafsir yang mengatakan demikian. Dan memang betul, Lydia adalah seorang penjual kain ungu yang cukup kaya pasti pada masa itu. Tapi saudara lihat, dia yang awalnya belum percaya tapi bisa ditarik ke dalam pengadopsian sehingga akhirnya dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dia bukan orang percaya harusnya. Lalu juga ada kepala penjara. Ingat ketika rasul-rasul Petrus dan kawan-kawan di penjara, kepala penjara itu begitu takut kan? Ketika penjara itu guncang di Kisah Para Rasul. Dan penjara itu akhirnya berani untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Saudara lihat, orang yang harusnya gak percaya tapi tiba-tiba bisa percaya, dapat anugerah, itu namanya adopsi. Allah mengadopsi orang-orang ini. Allah mengadopsi hamba-hamba yang berdosa ini untuk masuk ke dalam jajaran anak-anak Allah. Ini namanya adopsi. Nah saudara, ada satu model yang sangat indah sebenarnya dari Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu beda saudara. Yesus Kristus kan anak Allah. Tapi sebenarnya dia juga menjadi salah satu model adopsi agar kita bisa memahami adopsi Allah bagi kita tuh seperti apa. Saudara tahu Yesus Kristus diadopsi oleh siapa? Yesus Kristus bukan diadopsi oleh Allah Bapa. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah, betul? Dia adalah anak Allah, dia gak mungkin diadopsi sama bapaknya sendiri, tidak mungkin. Karena memang dia adalah anak Allah. Tapi Yesus Kristus ketika masuk ke dalam dunia, dia masuk ke dalam dunia dan dia menjadi daging. Dia punya natur yang ditambahkan. Ingat kenosis maknanya? Mengosokkan diri dan akhirnya mendapatkan sebuah natur yang baru. Itu perendahan Yesus. Dia punya natur ilahi lalu ditambahkan natur manusia. Itu perendahan Yesus yang paling rendah. Dan ketika dia punya natur manusia, dia hidup dalam daging. Dan ketika dia hidup dalam daging, saudara tahu dia diadopsi oleh siapa? Yusuf. Dia bukan anak Yusuf, setuju? Yesus lahir dari Roh Kudus lewat Maria, bukan lewat Yusuf. Yusuf itu bukan ayah secara fisikalnya, hasil ada pembuahan secara fisik, enggak. Tapi Yesus adalah anak Allah, harus diadopsi oleh Yusuf menjadi anak manusia dan masuk ke dalam silsilah manusia itu sendiri. Saudara, ini menjadi semua model loh bagi kita untuk memahami kasih Allah. Dan saudara lihat betapa sayangnya Yusuf sama Yesus. Dia menjadikan Yesus betul-betul sebagai anak, seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika dia sudah bertemu dengan malaikat, ketika Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara lihat Yusuf ngapain? Yusuf ngambil bayi Yesus, dia pergi kemana? Ke Mesir. Ini misionaris pertama saudara. Yang bawa gospel, yang bawa Injil. Injil dalam bentuk bayi. Dia ingin dibunuh oleh Herodes, tapi dia bawa kemana-mana. Saudara lihat betapa kasihnya Yusuf, yang adalah ayah dari Yesus secara fisikal. Dan ini adalah tahap adopsi. Saudara lihat, kalau Yusuf saja bisa mengasihi Yesus dengan sangat baik, apalagi Bapa kita yang di surga mengasihi kita dengan sangat baik. Amin. Yesus yang adalah anak Allah
diadopsi oleh anak manusia. Dan kita yang adalah hamba-hamba berdosa diadopsi oleh Allah Bapa kita yang di sorga. Wow, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara lihat betapa indahnya proses adopsi ini ya. Yesus itu sangat-sangat indah. Maka dari sini saudara saya bisa lihat ketika kita mengatakan Bapa kami, kita sebenarnya sedang diingatkan kepada satu hal. Karena Kristus diserahkan, maka kita ditempatkan. Saudara ingat, kita bisa ditempatkan menjadi anak Allah dan memanggil dia sebagai Bapa. Itu semua karena Yesus itu diserahkan untuk disalib, untuk mati buat kita. Makanya kita bisa diadopsi. Adopsi tidak gratis, keselamatan tidak gratis. Siapa bilang keselamatan gratis? Keselamatan bayar saudara. Tapi saudara dibayarin. Sama siapa? Sama Yesus. Jadi jangan menganggap keselamatan itu gratis. Itu ada yang bayar saudara. Yesus yang bayar buat kita. Amin. Dan ketika dia diserahkan, makanya kita bisa ditempatkan untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, saudara, ini bagian yang pertama ketika kita melihat dia adalah sebagai Bapa kita. Nah, kata yang kedua adalah kami. Saudara lihat ada kata Bapa kami. Saya ingin mengambil sebuah ayat untuk menjelaskan kata kami ini. Itu terambil dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27. Mengatakan begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah saudara, harusnya bagian ini menyadarkan kepada kita loh. Bahwa apa? Bahwa kita itu diadopsi bukan menjadi anak tunggal saudara. Ya, jadi jangan salah. Makanya kenapa doa Bapa kami ini mengatakan apa? Bapa kami. Ini bukan berbicara mengenai kita adalah anak tunggal, namun kita adalah anak yang memiliki banyak saudara. Maka tadi ketika kita baca ayat ini, Galatia 3 ayat 26 sampai 27, kita mendapati kata apa? Anak-anak Allah. Jadi bukan cuma Pak Tony yang anak Allah, Ilus Gun juga anak Allah. Saya pun anak Allah. Dan ketika kita anak Allah bertiga, artinya kita apa? Bersaudara. Ingin menegaskan itu loh. Makanya kenapa? Ketika doa Bapa kami dipakai kata kami, ini ingin menunjukkan apa? Kita itu punya relasi juga loh dengan sesama kita. Saudara ingat ada satu bagian di dalam doa Bapa kami yang juga menunjukkan bahwa pentingnya kata kami ini. Ketika Yesus mengajarkan apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Benar? Orang yang bersalah kepada kami. Dan sebenarnya doa Bapa kami ini bukan mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa secara egois kalau gitu. Doa Bapa kami mengingatkan kepada kita bahwa kita juga punya saudara-saudara yang perlu dimasukkan ke dalam doa kita. Amin. Maka kenapa dikatakan doa Bapa kami? Ini bukan yang mengikat antara kita dengan Allah Bapa itu sendiri, tapi juga mengikat kita dengan sesama kita yang adalah anak-anak Allah itu. Nah, saudara coba lihat ya. Ada sebuah ketidakmampuan sebenarnya secara total dari diri manusia. Saya akan bacakan 1 Korintus 3:3. Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia dan bahwa kamu hidup secara manusia? Kalau saudara lihat di sini, jika kamu ada iri hati dan perselisihan, saudara lihat bukankah ini natur manusia yang jatuh ke dalam dosa? Manusia itu iri hati, manusia itu penuh dengan perselisihan. Bahkan kalau kita membandingkan dalam Kejadian 3 ayat 4, saudara akan menemukan di sana. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling apa? Menyalahkan satu dengan yang lainnya, betul? Mereka saling gak terima, mereka saling menuduh. Yang berdosa tuh Adam, enggak. Yang berdosa tuh ular, enggak. Yang berdosa tuh siapa? Akhirnya di situ membentuk sebuah pemahaman kita, bukan? Bahwa manusia ketika jatuh ke dalam dosa, naturnya emang ingin berselisih. Naturnya emang pengennya apa? Saling menjatuhkan. Itu udah natur manusia dalam dosa. Makanya ketika saudara lihat manusia yang sangat mengerikan, berusaha menjatuhkan, berusaha membunuh satu dengan yang lainnya, itu emang natur manusia di dalam dosa. Nah saudara, memang itu natur manusia. Dan ketika kita melanjutkan dalam pasal 4, kita ketemu bukan pembunuhan pertama kali dalam Alkitab. Lihat natur yang ada di dalam diri manusia, sesama manusia. Siapa pembunuhnya? Kain. Kain membunuh Habel. Karena apa? Iri hati kan. Ini persembahannya diterima oleh Allah, aku kok enggak diterima oleh Allah.
Makanya Kain iri hati dan akhirnya membunuh Abel kan. Saudara lihat, ini adalah sebuah sebuah natur yang memang kita akan temui. Bahkan di dalam Kejadian pasal 3 dan pasal 4 setelah peristiwa kejatuhan itu. Peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Ini memang udah ada. Hal ini mengingatkan kepada kita apa sih sebenarnya? Ingat loh, ketika doa Bapa kami menegaskan kata kami kepada kita, ini ingin mengikat kepada kita bahwa sebenarnya kita itu tidak boleh mengikuti natur yang memang ada di dalam manusia yang berdosa itu. Natur yang saling berselisih, natur yang saling iri, natur yang gak bisa menerima satu dengan yang lainnya, natur yang gak bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa di dalam doa Bapa kami bagian yang tengah, Yesus menegaskan apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kenapa itu menjadi alasan doa Bapa kami ini menjadi doa yang betul-betul spesial. Beda dengan doa-doa yang lain. Beda dengan guru-guru Taurat. Beda dengan orang-orang pada zaman itu mengajarkan doa. Ada makna pengampunan. Ada makna apa? Relasi ketika mengatakan Bapa kami. Saudara lihat, ini sangat-sangat mengingatkan kepada kita bukan? Bahwa ketika saudara berdoa Bapa kami, ingat, saudara juga harus memperhatikan relasimu dengan sesama. Relasi manusia dalam kejatuhan, ingat manusia saling berselisih. Tapi dalam doa Bapa kami, engkau harus saling mengampuni. Manusia saling iri hati, engkau harus saling menerima. Support, mengampuni satu dengan yang lainnya. Ini makna kata kami saudara. Saya ingin mengutip dari perkataan Alexander Hodge. Dia mengatakan begini, adopsi ini mempersembahkan ciptaan baru di dalam hubungan yang baru. Yaitu hubungan yang dimasuki dengan hati yang kekeluargaan. Wow, saya pas baca ini saya senang saudara. Kenapa? Karena kata-kata ini tuh mewakili apa yang kita sedang bahas mengenai kata kami ini. Hodge mengatakan adopsi mempersembahkan ciptaan baru di dalam hubungan yang baru. Saudara lihat, ketika kita sudah diadopsi oleh Allah, ingat, kita itu sedang masuk ke dalam ke sebuah ciptaan yang baru dan kita harusnya punya hubungan yang baru dengan sesama kita. Jadi hubungan itu bukan cuma bicara soal kita dengan Allah. Tadi dalam poin yang pertama mengenai Bapa, kita setuju kan? Kita sudah diadopsi oleh Bapa, betul? Kita sudah berdamai dengan Dia, kita bisa manggil Dia Papa. Tapi Hodge mengatakan apa? Kita itu bukan hanya mempunyai hubungan yang baru dengan Bapa, tapi harusnya ciptaan yang baru ini punya hubungan yang baru yang kekeluargaan dengan siapa? Dengan sesama ciptaan yang lainnya. Wow. Saudara, mengapa sekali lagi ketika dikatakan kata kami, ini mengingatkan kepada kita, harusnya kita juga membangun relasi baik dengan sesama kita loh. Jadi kita tuh gak bisa doanya egois saudara, atau doanya tuh munafik jadinya. Ketika kita doa Bapa kami, kita betul-betul harus mengingat sesama kita dan harus membereskan itu loh sama sesama kita. Bukan cuma bicara soal aku mau apa sama Tuhan, tapi lihat aku sudah apa sama sesamaku. Dan kutipan yang kedua dari Agustinus saudara. Kemampuan kita untuk mengasihi pribadi yang lain hanyalah sebuah gambaran dari kasih Trinitarian yang dimana kita diciptakan untuk memantulkannya. Wow, saudara kita baca ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemampuan kita untuk mengasihi pribadi lain hanya sebuah gambaran dari kasih Trinitarian di mana kita diciptakan untuk memantulkannya. Saudara tahu kenapa doa Bapa kami ini mengajarkan kata kami di tengah-tengahnya? Setelah kita mengerti mengenai proses adopsi sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa dan kita bisa melanjutkan sebagai kami, antara kami dan sesama kami. Ini ingin menegaskan soal apa? Bahwa kita memang diciptakan di dalam kasih harusnya. Betul saudara? Tapi karena kejatuhan kan tadi berselisih, betul? Tapi ingat, ketika kejatuhan berselisih kita udah dipertemukan lagi sama Bapa. Jadi ciptaan yang baru, harusnya masih berselisih gak? Harusnya enggak, betul ya? Makanya harusnya kembali kepada apa? Kasih Trinitarian itu. Memang kita diciptakan untuk memantulkan kasih itu kok. Coba lihat kiri kananmu saudara. Bilang, aku lihat kasih dalam hatimu. Ah ya, yang kamu lihat berarti jangan-jangan lagi marahan nih saudara ya. Ya, kita emang buat diutang pemantulkan ya kok ya. Bersinar di dalam kasih Allah itu. Amin. Ya, ini adalah makna kata kami. Kita masuk ke dalam makna yang ketiga yang terakhir saudara. Mengenai yang di sorga. Yang di sorga. Nah, untuk memahami kata yang di sorga, kenapa doa Bapa kami ini juga dimasukkan dengan formula Bapa kami yang di sorga. Kenapa enggak Bapa kami yang ada di dalam hati gitu ya. Bukan Bapa kami yang ada di mana gitu.
Nggak perlu kata sorga lah. Kenapa? Karena kan Yesus ada di mana-mana. Bapa kan ada di mana-mana. Allah kan ada di mana-mana. Setuju kan? Kenapa pakai kata sorga? Ini punya makna, saudara. Saya akan coba bahas ini di dalam konteksnya. Biar kita lebih gampang untuk melihatnya. Kalau kita melihat konteksnya, kemarin juga sudah dibahas secara singkat oleh gembala kita. Saya akan coba bahas lagi, saudara. Matius pasal 6 ayat 5-8 mengatakan begini. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara lihat ada beberapa kata yang saya kasih kuning, saudara. Itu kata-kata apa? Rumah ibadat. Yesus itu sedang ngomong sama orang-orang pada masa itu. Kita tuh kalau doa jangan seperti mereka yang ada di rumah ibadat tapi punya hati yang munafik. Ketika berdoa ingin menunjukkan sesuatu. Dan juga jangan seperti orang-orang yang ada di tikungan-tikungan jalan. Mereka juga seperti orang yang munafik, bukan? Mereka suka angkat tangan. Minggu lalu sudah dijelaskan dengan sangat baik. Mereka ingin diperhatikan, mereka menjadi pusat di dalam doa itu. Bukan kepada Allah pusat itu. Dan lewat konteks ini sebenarnya kita ingin memahami. Yesus ingin menegaskan kenapa pakai kata yang di sorga. Ketika dia kontraskan dengan doa orang-orang yang munafik yang ada di pinggir-pinggir jalan yang dilihat oleh orang. Doa-doa orang munafik yang ada di dalam rumah-rumah ibadat. Yesus ingin menunjukkan bahwa aku yang di sorga dapat ditemui di dalam tempat manapun. Makanya kenapa tadi dikatakan di dalam kamarmu yang tertutup aku pun ada. Ingat saudara, sorga bukan bicara soal tempat saja. Tapi relasi. Jangan lupa. Yesus itu ingin mengatakan kepada kita loh. Ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di surga. Ingat. Bapamu bukan hanya ada di tempat-tempat tertentu. Amin. Dia ada di dalam kamarmu yang terkunci. Bahkan ketika kita mengatakan Bapa di sorga, itu bukan berbicara mengenai tempat Bapa yang ada di mana-mana. Tapi yang di sorga dengan kedaulatannya, dengan pertolongannya, dia tahu apa yang kamu perlukan. Saudara, ini indah sebenarnya. Ini fungsi, ini mengajarkan kepada kita apa sih? Mengenai masalah iman kita kan, kepada Bapa kita. Maka saudara, saya akan tutup dengan satu kata, kalimat. Karena kita adalah anak, maka di dalam lembah kekelaman sekalipun kita dapat bertemu dengan Allah, Bapa kita. Amin saudara. Mazmur 23 yang tadi kita baca yang 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Saudara, kita hari ini diingatkan kembali bahwa ketika kita bisa menyapa dia sebagai Bapa kita yang di surga, kita diingatkan kembali. Sekalipun engkau berada di dalam tempat yang sulit sekalipun, ingat, relasi engkau dengan Bapa yang sudah terhubung itu tidak akan menghentikan pertolongan Tuhan atas hidupmu. Sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau tidak harus ada di dalam tempat-tempat keramaian dan segala macam, ingat, Tuhan melihat engkau. Tuhan begitu memperhatikan engkau. Dan Tuhan sayang betul sama engkau. Amin saudara. Hari ini kita diingatkan kembali mengenai 3 hal. Ingat, kata-kata Bapa adalah kata-kata yang kita terima berdasarkan roh yang sudah membenarkan kita. Akhirnya kita layak. Kata-kata kami ingin menegaskan kepada kita, ketika engkau berdoa, jangan lupa dengan sesamamu. Ketika engkau mengatakan Bapa kami yang di surga, ingat, Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan sebenarnya. Dan Tuhan bisa ditemui dimanapun engkau sedang berdoa. Amin saudara. Kita tutup khotbah ini dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah. Kesempatan di mana kami bisa mendengar sabda-Mu, kami belajar dengan lebih dalam mengenai doa Bapa kami. Banyak hal Tuhan yang gak bisa kami bahas, namun kiranya sungguh Roh Kudus boleh terus mengingatkan kami dan menyadarkan kami mengenai kasih yang begitu indah dari Allah Bapa kepada setiap kami. Ketika Kau menerima kami, Engkau mengutus Yesus ke dalam dunia untuk setiap kami, sehingga kami dapat layak memanggil Engkau sebagai Bapa.
Dan ajar kami tidak egois Tuhan di dalam berdoa. Kami gak hanya ingat mengenai kami dengan Engkau atau dengan apa yang kami butuhkan. Tapi ajar kami mengingat kepada sesama kami ketika kami menyebut kata kami. Dan tolong kami Tuhan untuk selalu diingatkan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh wilayah tempat. Karena sorga itu berbicara mengenai relasi antara kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk hidup kami, untuk iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.